Shalom teman-teman. Hari ini kita akan memulai persekutuan kita dan membahas tentang jodoh. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di sini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dapat hadir di sini untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon bimbinglah kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perjodohan. Seperti apa jodoh dari Allah itu. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah cerita. Begini, suatu hari ada seorang pemuda. Dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikannya seorang pasangan ideal. Pasangan itu haruslah pasangan yang baik hati, lemah lembut, mudah mengampuni, hangat, jujur, penuh damai, sukacita, murah hati, penuh perhatian, pintar, harmonis, serta tak sifat bagus lainnya. Tidak lupa juga dia memberikan kriteria fisik, cantik, tinggi, mulus, dan sebagainya. Nah, dia mendoakan ini secara terus-menerus kepada Tuhan dengan tekun sekali. Nah, Tuhan menjawab doanya ini dengan berbicara ke dalam hatinya. Tuhan berkata, "Hambaku, aku tidak dapat memberikan apa yang engkau inginkan." Kenapa Tuhan? Tanya pemuda itu. Karena aku adalah Tuhan dan aku adalah adil. Aku adalah kebenaran dan segala yang aku lakukan adalah benar, jawab Tuhan. Lalu makin bingunglah pemuda itu. Lalu mengapa aku tidak dapat memperoleh apa yang aku pinta darimu? Tanya pemuda itu lagi. Tuhan menjawab pelan. Adalah suatu ketidakadilan dan ketidakbenaran bagiku untuk memberikan sesuatu yang bukan seperti engkau. Memberikanmu seorang yang penuh cinta dan kasih jika engkau masih kasar, atau seorang pemurah hati tapi engkau masih kejam, atau seorang yang mudah mengampuni namun engkau sendiri suka menyimpan dendam, atau seseorang yang perhatian namun engkau sendiri acuh tak acuh. Kemudian Tuhan berkata lagi, adalah lebih baik jika aku memberikan kepadamu seseorang yang aku tahu dapat menumbuhkan segala kualitas yang engkau cari selama ini, daripada membuang waktu mencari seseorang yang sudah mempunyai semuanya itu. Pasanganmu akan berasal dari tulangmu dan dagingmu, dan engkau akan melihat dirimu sendiri di dalam dirinya, dan kalian berdua akan menjadi satu. Lihat teman-teman, pada ilustrasi cerita ini, pemuda itu berkata kepada Tuhan, dia ingin mencari pasangan yang ideal dan memberikan semua sifat-sifat yang bagus. Tapi dirinya sendiri tidak seperti itu. Dia ingin pasangan yang baik hati, tapi dia masih kasar. Dia ingin pasangan yang penuh perhatian, tapi dia sendiri tidak peduli. Dia ingin pasangan yang mungkin suka memberi, tetapi dia tidak memberi. Sangat kontras bukan? Nah, karena inilah Tuhan itu maha adil. Dia tidak bisa memberikan kepada pemuda itu sesuai keinginannya, karena pemuda itu sendiri pun belum juga bisa seperti itu. Nah, Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan itu akan memberikan kepada kita pasangan yang ideal. Aku tidak sempurna di AB, tetapi bisa di CD. Nah, Tuhan akan memberikanku pasangan yang sempurna di A dan B, tapi C dan D tidak sempurna. Nah, saling melengkapi. Nah, jadi yakinlah Tuhan itu akan memberikan kepada kita jodoh yang sesuai. Karena seperti dalam Nasa Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, untuk yang jomblo-jomblo, dari ilustrasi ini kita diingatkan bahwa untuk tidak menuntut pasangan yang sempurna, karena pada hakikatnya kita sendiri juga tidak sempurna. Walaupun tidak mudah, tetapi ya kita perlu sadar juga, karena kita tidak sempurna, kita tidak boleh menuntut yang terlalu sempurna juga. Lalu ada permasalahan lain mengenai perjodohan ini.
Saya yakin teman-teman pasti juga sering melihat dan juga mendengar kisah-kisah tentang orang Kristen yang berpasangan dengan orang tidak Kristen. Bahkan di gereja kita pun ada juga, dan bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kenapa? Anda bayangkan sendirilah, Anda seorang Kristen tetapi mempunyai prinsip masing-masing dalam kekristenan, dan Anda bertemu dengan pasangan yang non-Kristen yang memiliki nilai yang berbeda. Contoh ya, sepertinya salah satu, Anda bilang tidak boleh berbohong, tetapi pasangan Anda itu suka berbohong. Anda bilang kepadanya, jangan berbohong, tidak baik begini begitu, tapi dia bilang, kadang kita harus berbohong biar sales lebih tinggi pendapatan, ya, seperti mengajak orang untuk membeli dengan membilang produk ini bagus gini, padahal dia pun sendiri tidak tahu atau tidak menggunakannya. Nah, habis itu ada juga yang sepertinya ada banyaklah kisah seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, tetapi yang lebih parah itu, kejadian ini lebih sering mengarah kepada hal-hal seperti ini. Saya sering mendengar ada yang menikahi pasangan non-Kristen, terakhir meninggalkan Tuhan. Biasanya ini terjadi dengan cewek yang menikahi orang, misalnya cewek Kristen menikahi dengan orang Buddha, laki-laki Buddha, ya. Cewek itu nanti dimarahi orang tuanya dari sisi laki-laki. Terakhir ceweknya pun tidak tahan, dan tapi dia mencintai laki-laki itu. Terakhir dia pindah agama, dia pindah ke Buddha dan meninggalkan Tuhan. Ada juga yang tetap bersikuku, misalnya pasangannya Kristen, pasangannya Kristen, pasangannya satu lagi beda agama. Orang itu tetap menikah dan menjalani rumah tangga. Well, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa, tapi harus kuakui itu tidak bagus. Tidak bisalah, aku bilang. Karena aku dulu sekolah di sekolah yang seperti itu. Maksudku orang tuanya banyak yang campur agama, Kristen dengan yang lain-lain, banyak sekali, dan mereka berakhir dengan perceraian. Jikapun bisa, anak-anaknya bingung mau pilih Kristen atau pilih agama yang lain. Baru ada satu kisah tragis, bukan tragis sih sebenarnya, tapi masih belum terjadi, tetapi aku menanyai seorang gadis. Gadis ini adalah murid kakakku. Jadi cewek ini ya termasuk boleh lah, dan banyak yang mendekatinya, laki-laki Kristen dan juga laki-laki yang beragama Buddha. Banyak, dia orang Tionghoa. Jadi saya menanyakinya, tapi bukannya kita Kristen cari yang Kristen, tidak boleh dengan agama yang lain, nanti susah, seperti yang kukatakan sebelumnya. Lalu dia bilang, kok nggak bisa, banyak kok yang kayak gitu, lihat, banyak kok yang kayak gitu. Habis itu harus kau akui, laki-laki Buddha yang dia pacari pun juga banyak duit. Jadi bukan karena pengaruh agama juga kadang, tapi karena pengaruh ya duit ini. Tapi itu pilihan masing-masing. Tapi yang intinya sih dia anggap itu semua orang melakukannya juga. Jadi kenapa aku salah kalau melakukannya juga? Dan ya dia sampai sekarang menjalaninya dengan laki-laki itu. Selama pacaran semua oke. Banyak. Selama pacaran ini aku sering lihat sih, kalau ceweknya Kristen, cowoknya yang Buddha atau agama lain, ya dia ikuti aja, nanti nikah tiba-tiba ceweknya nggak datang lagi. Ada juga yang cowoknya suka cewek ini, jalani saja, tapi lama-lama cowoknya juga meninggalkan Tuhan karena ya dia cinta mati sama cewek itu, dan terakhir dia meninggalkan Tuhan. Lihat, dalam Nats 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya,
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ya tidak bisa bersatu mau dibilang bagaimanapun. Jadi ya seharusnya kita mencari yang seiman agar berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, pasangan yang sevisi dan semisi pun lebih mudah bekerja sama. Kalau dia Kristen, saya Kristen, kita sama-sama mau ke gereja pun gampang. Tapi kalau misalnya kita Kristen, tapi pasangan kita nggak Kristen, mau ajak ke gereja, dia bilang, mau apa? Mau ngapain? Beribadah. Oke lah, dia ikut, tapi ya dia tidak ada hati, ya seperti kita sendiri aja berjuang. Jadi ya seperti, walaupun kita menikah, tetapi dengan pasangan yang tidak seiman, ya enak juga. Aku udah sering ketemu begitu sih. Teman-teman pasti juga sering dengar. Dan ya teman-teman tahu sendirilah, bahkan mungkin ada juga yang keluarganya, mungkin papa mamanya mungkin ya ada pasangan yang tidak seiman. Walaupun dibilang bisa juga aku sama pasangan ini nanti lama-lama aku tarik dia ke Kristen. Harus saya bilang, sekarang siapa yang lebih kuat? Dianya atau kamunya? Kadang kita mau menarik, malah kita yang ditarik. Jadi ya kenapa kita harus cari resiko? Lebih gampang Kristen. Tapi ya kita pun sebagai orang Kristen pun ya, sebagai mencari pasangan pun ya kita perlu pilih-pilih juga kan pasti. Boleh Kristen tapi kita lihat orangnya juga. Jadi ya, tapi sebaiknya kita itu mencari yang seiman. Jadi lebih mudah segala sesuatunya. Mau ke gereja bisa, mau berdoa bisa. Jika ada masalah, ya kita konsultasi dengan boksu pendeta, maksud saya. Itu kita bisa juga beribadah bersama-sama. Kadang ada masalah kita berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi begitulah persekutuan kita hari ini teman-teman. Saya ingin katakan bahwa mari kita cari pasangan yang seiman dan juga kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat yang jomblo-jomblo tadi, kita mau cari yang baik ya kita juga harus baik lah, begitu. Jadi begitulah persekutuan kita teman-teman. Semoga persekutuan singkat ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman, terutama yang masih bukan sih, untuk kepada orang yang mau ke jenjang pernikahan, mau ke lebih serius, ya hal ini ya termasuk sesuatu yang serius. Saya sudah sering bertemu dengan yang Kristen. Terima kasih untuk hari ini. Persekutuan kita juga sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di sini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Engkau mengajari kami tentang mencari pasangan seiman dan juga sevisi semisi agar sesuai dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, mengenai pasangan ini tidaklah mudah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan kepada kami dan juga memberikan kami pasangan sesuai. Kami berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon bimbinglah kami. Thank you Jesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di persekutuan selanjutnya. Terima kasih. Shalom.